Bapa di surga, kembali Bapa, kami mau membaca Alkitab malam hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu untuk mengerti memahaminya, serta dapat menjadikan rema dalam kehidupan kami setiap saat. Jadi kekuatan kami dan selalu terngiang-ngiang di telinga kami, untuk kami selalu melakukannya, berpegang teguh pada firman-Mu dan setia mendengarkannya setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan baik tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini dalam penyertaan penjagaan-Mu. Lindungi dan jagai kami, supaya kami bisa beristirahat dan tenang malam hari ini. Dan kami sebelum beristirahat, biarlah firman-Mu akan selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami selamanya. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kejadian 46 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop Yakub pindah ke Mesir. Bunyi demikian. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Elohim Ishak ayahnya. Berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, serta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya, bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya, dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Feres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Feres ialah Esron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulun ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki, serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yesua, Yeswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret.
Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak-anak Dan ialah Husin. Anak-anak Naftali ialah Halzeel, Guni, Yeser, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarganya, keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Sampai di sini pembacaan kitab kita malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan baca juga kita dapat mengerti, memahaminya, dan juga kita dapat mengerti atau tahu siapa-siapa nama-nama dari keturunan Israel atau Yakub ketika dia meninggalkan Kanaan dan pergi Mesir dan diutus Tuhan, dan kelak Tuhan juga sudah berjanji akan membawa dia kembali. Jadi kita dapat mengerti sejarah tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan bagi dunia ini dan orang-orang yang telah dipilihnya, dari tanah perjanjian sampai ke seluruh bumi. Amin. Tuhan, terima kasih kami boleh mengucap syukur setiap hari kami dapat membaca Alkitab, supaya kami dapat mengetahui sejarah dan fakta kebenaran tentang perjalanan umat manusia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami selalu dengan firman-Mu, kuatkan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati dan tetap kuat di dalam kasih dan cinta kepada Tuhan dan sesama. Amin. Demikian baca Alkitab kita malam hari ini. Semoga kasih karunia dari Bapa akan selalu menjaga memelihara kita, melindungi kita, supaya kita dapat beristirahat dan tenang, dan damai Natal membawa sukacita baru, membawa kedamaian bagi hati dan jiwa kita, dan membawa sukacita yang tak terkira bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. God bless you all. Selamat malam.